komunikasi penyiaran. Oh, komunikasi penyiaran Islam. Fakultasnya mau terlihat. Usudin ada berapa? Apa buat muslim adab ya? Sudah adab. Misalnya itu Satu. oh baru satu. Ada Apa? oh ya suduhnya sekali. UAS Pak, ujian. Oh untuk uas yang akhir semester ya. Iya. Jadi langsung saya Pak ya. Di Pak kan di Indonesia kan ada yang Pancasila Dasar Negara Pak. Di tugas kami itu disuruh mencari apakah sila kelima itu telah diamalkan di negara awak atau nah itu gini, dan pertanyaan pertama tuh ada nggak dana dari pusat tuh yang turun ke negara awak? Ada nggak? Dua langsung sekali ya caranya ya. Ya, dalam bentuk kalau sila kelima, kita bicara sila kelima keadilan sosial di seluruh Indonesia. Nah, ketika kita bicara keadilan sosial itu sifatnya kan umum, sosial seperti apa, gitu kan? Kalau bisa dipilah, tapi enggak kalau memang kita umumkan saja, waraso ada dana-dana bantuan pusat itu, contohnya dampak dari subsidi BBM segala macam itu kan bagian dari perhatian pusat untuk keadilan sosial itu sebenarnya itu menurut pandangan awak gitu kan. Tapi secara teori akademiknya awak adalah tahu dong gitu apa yang dimaksud bantuan pusat yang disampaikan dalam rangka keadilan sosial itu. Itu kayak sekali setahun tuh ada nggak dana untuk khusus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan? Ya, makanya kesian itu ketika bicara tentang keadilan sosial itu sangat kompleks. Sebenarnya banyak hal bantuan dari pemerintah. Tadi salah satu contoh yang sampaikan terakhir dampak dari subsidi BBM itu yang bisa berdampak sosial untuk masyarakat miskin. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk langsung tunai dan segala macam. Itu tapi dalam bentuk bantuan keadilan sosial itu, pada secara menyeluruh pemerintah cukup banyak. Gitu kan. Salah satu contoh antara lain bantuan untuk kesehatan, jaminan kesehatan itu kan dalam bentuk mewujudkan keadilan sosial itu. Jadi masyarakat yang tidak mampu itu dilayani atau difasilitasi oleh pemerintah biaya-biaya pengobatannya atau biaya-biaya untuk peningkatan kesehatannya. Nah itu di bidang kesehatan sudah tuh di hal-hal lain sejak awal bantuan-bantuan dari pemerintah itu cukup banyak. Contohnya yang melalui adanya kader-kader untuk balita segala macam, posyandu contohnya gitu kan. Nah, itu kan bantuan dari pemerintah pusat. Itu kan kalau menurut pandang awak bagian dari perhatian pemerintah yang berkeadilan sosial. Jadi secara umum bantuan pemerintah itu ada setiap saat untuk masyarakat, warga masyarakat itu dalam berbagai program. Nah, itu intinya. Jadi bantuan pemerintah pusat itu untuk merealisasikan sila kelima itu keadilan sosial itu ada dalam bentuk program, dalam banyak program. Kalau seperti bantuan sosial itu kayak makanan pokok itu apakah sesuai dalam pembagian untuk masyarakat yang kurang mampu, Pak? Ya dikatakan sesuai, tentu melihat, tapi sampai hari ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu kalau hari ini bukan dalam bentuk makanan tapi namanya dalam bentuk bantuan pangan non tunai gitu kan. Kalau dulu memang ada dalam bentuk raskin, tapi kini lah diakumulasikan dalam bentuk bantuan pangan non tunai
Beko bisa dalam bentuk telur, bisa dalam bentuk minyak, minyak makan dan segala macamnya. Sampai hari ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, kan? Nah, itu tergantung standar hidup masyarakat awak. Kalau masyarakat awak di Sumatera Barat itu memang dianggap masih rendah. Tapi ketika kita melihat ke daerah-daerah lain atau kabupaten atau provinsi lain, itu memang tingkat kebutuhan masyarakat itu sangat rendah. Malah penghasilan masyarakat kita di tempat lain ada di bawah 1 juta per bulan, tapi bisa menghidupi keluarga. Nah, itu. Jadi memang menurut awak mencukupi bantuan-bantuan dari yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mungkin yang jadi persoalan itu kadang-kadang ada yang tidak tepat sasaran. Itu mungkin yang jadi persoalan, gitu kan? Karena ada kecenderungan berpikir warga masyarakat awak selalu ingin dibantu. Itu. Pak, izin bertanya Pak, kan Bapak bilang tadi kan kalau bantuan itu kan ke masyarakat tuh udah berjalan dengan baik kan Pak. Bagaimana dengan pendataan? Kan sebelum itu didata untuk siapa yang berhak untuk menerima. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin dia berhak menerima tapi tidak terdata gitu oleh pendata masyarakatnya gitu Pak. Gimana tanggapan Bapak? Pemerintah melalui di pusat Kementerian Sosial dan di kabupaten ada dinas sosial itu telah berupaya secara maksimal untuk mendata masyarakat miskin awak. Salah satunya dari kementerian itu sampai ke dinas itu ada petugas atau fasilitator yang tugasnya antara lain melakukan pendataan keluarga-keluarga miskin. Nah, memang nanti ada indikator-indikator yang masuk yang harus dimasukkan atau yang harus diinput ke sistemnya. Nah, nanti sistem itu yang menentukan apakah warga masyarakat yang diinput datanya itu tergolong ke masyarakat miskin atau tidak. Dengan baik kan Pak pendataannya kepada masyarakat. Sistem kita baik, tergantung hari ini orang yang melaksanakannya. Itu mungkin. Tapi sistem kita mengatur 2 tahun sekali kita lakukan perbaikan data. Tergantung nanti bagaimana dari fasilitatornya, kemudian partisipasi warganya. Kadang-kadang warga masyarakat tuh menunggu aja gitu kan, tidak aktif, tidak proaktif untuk mengejar yang itu merupakan hak-haknya. Kadang-kadang memang tidak terpantau, khusus kita di negara Ilmokau karena jumlah penduduk itu cukup tinggi, cukup banyak. Itu sebuah persoalan, ya tidak tercover seluruhnya dari petugas awak atau tenaga-tenaga fasilitator. Itu yang kendala. Tapi intinya setiap permasalahan itu selalu bisa dicarikan solusinya baik oleh pemerintah nagari, kabupaten maupun pemerintah pusat. Kata Bapak tadi ada yang namanya bantuan sosial Pak. Apakah bantuan sosial itu efektif untuk keluarga yang kurang mampu itu menjadi mampu? Sampai hari ini memang belum maksimal. Sebenarnya tujuan pemerintah itu memang diberikan bantuan-bantuan itu untuk ada terjadi perubahan tingkat ekonomi atau tingkat kesejahteraan sosial warga kita. Namun kalau bantuan yang diberikan itu memang lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Kalau ingin berubah itu memang idealnya warga masyarakat itu sendiri yang punya upaya untuk keluar dari kemiskinan. Kalau dikatakan maksimal tentu tidak, karena sekali lagi pemerintah itu memang mengupayakan bagaimana dengan bantuan yang diberikan melalui bermacam program itu terlalu nyaman dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingganya
dari pengalaman kita di Nagari itu keluarga miskin itu pergeserannya tidak banyak. Artinya dari tahun ke tahun orangnya itu ke itu juga. Nah, bara ada terjadi perubahan tapi tidak signifikan. Kalau tujuan pemerintah itu pasti bagaimana menurunkan angka kemiskinan di negara kita secara umum. Tapi yang lebih utama itu di samping bantuan dari pemerintah itu adalah bagaimana memberikan mendorong masyarakat kita itu merubah cara berpikirnya dari masyarakat yang hanya menerima menjadi masyarakat produktif. Nah, itu mungkin yang bisa merubahnya. Bagaimana pendapat Ibu tentang bantuan tersebut? Apakah sudah diberikan selayaknya kepada masyarakat yang membutuhkan atau belum? Bantuan itu sebetulnya kan harusnya tepat sasaran. Iya. Tapi kan kebanyakan tidak tepat sasaran. Contohnya yang diberikan misalnya untuk lansia, seharusnya lansia itu kan kita data dulu. Tapi kebanyakan yang dapat misalnya bantuan model seperti ini PKH, harusnya yang dapat tuh lansia, anaknya yang masih sekolah, kan anaknya masih sekolah kan mesti biasa. Seperti itu, kebanyakan tidak seperti itu. Tadi mobil, punya kendaraan, lebih dari satu punya kendaraan kan harus kan. Pasti ada yang punya. Dan seharusnya diberikan yang betul-betul membutuhkan. Menanyakan. Jadi kalau di pemerintah negara itu punya kader, punya wali jorong. Dari wali jorong itu nanti diberikan beritahuan kepada kader yang mendatang. Bahkan kader ini lebih tahu dari wali jorong, malah lebih tahu dia di mana masyarakatnya, siapa yang meninggal, siapa yang membutuhkan, yang cacat, lebih tahu kader dari kita. Bukan yang didorong. Nanti kan kader yang memberitahukan kalau